ketika dia berdoa bersama murid-muridnya di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu ada sampai sekarang, jadi ini bukanlah sebuah sejarah hayal, tetapi apa yang terjadi 1997 tahun yang lalu adalah true story, peristiwa nyata, yaitu Yesus dalam keadaannya sebagai anak manusia rela menyerahkan dirinya untuk tergantung di kayu salib, menggantikan tempat Anda. Seharusnya Anda, saya, yang seharusnya tergantung di sana. Tapi terjadi pergantian tempat. Bapak Ibu, hari ini biarlah kita enggak hanya sekedar mengikuti semacam kalender, tidak sekedar tradisi mengenang hari kematian Yesus, tapi biarlah sungguh-sungguh kita tidak saja mengenang, tapi sungguh-sungguh meresap, menghargai, menyelami kematiannya itu. Ya. Baik, kita buka terlebih dahulu dari 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus. Jika sudah 1 Petrus 4 ayat 1, apa dikatakan di sana, saudaraku? Kita perkatakan, tidak membaca tapi memperkatakan. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kayaknya belum semua, masih ada yang cuek. Ada yang butuh nggak butuh. Mari kita sadar kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan. Amin. Siapa sih kita kalau bukan karena anugerah Tuhan? Oleh sebab itu saya nggak usah dihargai. kita hargai hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ayo antusias. Kita ulangi 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersiapkan dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saya akan perkatakan sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, tangkap. Jangan biarkan lewat. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kata kamu kita ganti dengan saya. 1, 2, 3. Saya pun harus juga mempersiapkan diriku dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ada sejumlah kebenaran dan peristiwa yang berharga ketika atau dibalik peristiwa kematian Tuhan Yesus. Sesungguhnya ada banyak, tetapi karena keterbatasan waktu tentu saja kita hanya akan membagikan sebagian. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita baca lagi dari Lukas 22 ayat 39 hingga 44. Lukas 22, ya yuk bersemangat. Lukas 22 mulai dari ayat 39 hingga ayat yang ke-40.
Ya, saudara ikuti saja, saya akan bacakan buat saudara sekalian mulai dari ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Di Matius dikatakan, "Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Tidak ada yang mustahil bagimu, ambil cawan ini, nggak ada yang mustahil. Kenapa Yesus sampai sebegitu rupa memohon kepada Sang Bapa? Jawabannya, karena dalam keadaannya sebagai manusia, yang di dalam dirinya juga keadaannya sebagai Allah, tahu persis seperti apa ngerinya penderitaan yang akan dia hadapi, seperti apa sakitnya tinjuan, tendangan, pukulan, tamparan. Dia tahu persis seperti apa perihnya mahkota duri itu ditaruh di kepalanya, dan waktu naruh itu tak dipukulkan, bukan ditaruh pelan-pelan. Dia tahu itu. Dia tahu persis bagaimana luar biasa sakitnya ketika paku segede jempol ini dipaksa masuk di sini. Bukan di sini, tapi di sini, di antara tulang ini. Supaya kalau tergantung 3 jam, tahan dia. Dia tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hari ini seakan-akan bercerita ulang kepada saudara, maka jangan ada yang ngantuk. Bercerita ulang kepada kita, ini loh yang ku alami 1997 tahun yang lalu. Aku takut. Sungguh-sungguh aku takut sekali, karena aku tahu persis bagaimana penderitaan demi penderitaan, siksaan demi siksaan yang ku alami saat itu. Sampai-sampai aku nggak berdaya dan hampir nyerah, mohon belas kasihan Sang Bapa untuk melalukan cawan itu, penderitaan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini soal ketaatan, juga soal kesadaran kalau cawan itu dilalukan, maka Anda semua, termasuk saya, masuk neraka. Neraka itu nyata, bukan hayal, bukan imajinasi. Neraka itu nyata. Nggak apa-apa, sekedar dibayangkan. Jangan diimani masuk neraka, tapi bayangkan Anda masuk lautan api itu. Tangan kita cucukkan ke korek api atau ke lilin, kira-kira 2 detik saja, itu panasnya luar biasa. Apalagi neraka. Konon ada yang memperhitungkan dia itu 6.000 derajat Celcius. Wow. Jadi demi saudara, saya, ya taat dan rela. Saya ulangi, demi saudara dan saya, dia rela dan taat. Sehingga dia mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Satu pelajaran yang saya dapatkan dari Roh Kudus ketika saya merenungkan tadi pagi, rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita
pasrah dan berserah, bukan menyerah. Di situ ada kekuatan. Jadi apapun masalah saudara, seperti apapun penderitaan yang saudara sedang atau akan alami, ingat, ketika kita pasrah, seperti Yesus pasrah dan menyerah, berserah gitu ya, berserah, maka kekuatan ilahi itu datang memasuki diri kita seperti Yesus. Ketika dia berkata di Injil lain ya, dikatakan ketika dia berkata kehendakmu yang jadi, maka dia pun kuat berdiri, dan kali ketiga dia menjumpai murid-muridnya. Pada saat kali ketiga dia menjumpai murid-muridnya yang sedang tertidur itu, berkata, bersiap-siaplah, karena dia yang akan menangkap anak manusia akan segera datang. Pada posisi itu Yesus sudah siap. Walaupun di kepalanya, di kesadarannya, dia tahu seperti apa penderitaan, ngerinya penderitaan, tapi dia siap. Ada kekuatan. Apapun masalah yang saudara hadapi, dikala saudara pasrah dan berserah kepada Bapa, maka ketahuilah kekuatan ilahi akan masuk menguatkan saudara menghadapi masalahmu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau waktunya habis, kode ya Pak. Saya menelusuri ketika dia ditangkap pertama Bapak, Taman Getsemani. Itu subuh, ya, itu subuh, ya. Berarti ketika dia ditangkap itu kan sudah 3 kali berdoa, sepelempar batu dari muridnya bolak-balik datang. Itu dia berarti nggak tidur dong, begadang, tidak tidur berarti capek. Dari Taman Getsemani, para penangkap itu datang, dibawa ke mahkamah agama. Itu dulu. Nggak tahu saya berapa jauh jarak, tapi yang pasti itu bukan sepelempar batu. Dan mereka tidak naik kendaraan, jalan kaki. Kan begitu saudara-saudara. Katakanlah itu 2 atau 3 kilometer saja. Ya, saudara bayangkan 3 kilometer saja dari Taman Getsemani ke kantornya si mahkamah agama ini, di mana di sana ada Kayafas, imam besar itu. Di sana dipancing untuk supaya dia mengucapkan sesuatu jebakan, ya, dia dijebak supaya dia mengucapkan sesuatu kesaksian atau perbuatan yang layak mendapat hukuman mati. Pancing punya pancing nggak ada. Nah, dari situ dikirimlah dia ke Pilatus. Tentu saja jaraknya juga nggak sepelempar batu, nggak tahu berapa mil. Di sana Pilatus menyelenggarakan pengadilan. Subuh, belum pagi. Selidik punya selidik, usut punya usut, nggak ketemu juga kesalahan orang ini yang setara dengan hukuman mati. Lalu karena kebetulan Herodes, raja wilayah itu, kalau Pilatus itu wali, ada di atasnya Herodes raja, dibawa ke Herodes. Di sana dia dibully, ditertawakan, diolok-olok, tetapi sama juga nggak ketemu kesalahan yang patut untuk menerima hukuman mati. Nggak tahu berapa menit atau setengah jam atau hampir 1 jam Yesus di kantornya si Herodes, lalu disuruh pulang ke Pilatus. Bolak-balik toh. Nah, kemudian di sana Pilatus mencoba part terakhir untuk menyelidiki dia. Nggak juga ketemu kesalahan orang ini. Maka Pilatus akhirnya
menyiksa seseorang, kan begitu, menyambuk dia. Setelah dia dicambuk, maksudnya supaya orang berbelas kasihan, tapi mereka juga enggak berbelas kasihan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, demi Yesus ini jadi disalibkan, masih pada saat pengadilan terakhir, babak terakhir dari Pilatus itu, orang Israel berkata, Bapak Ibu Saudara, di dalam, ya boleh dibuka Matius 27, 25. Di dalam Matius 27 ayat 25 dikatakan begini, orang Israel berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saya ulangi, orang Israel mengatakan pada, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Maka Pilatus pun menyerahkan Yesus ke tangan mereka, dan Yesus pun mati di tangan bangsa Israel. Akibat sebuah perkataan, khususnya yang diarahkan kepada Tuhan, itu punya akibat yang pasti, punya akibat jangka panjang. Sudah 1997 tahun ucapan itu dikatakan oleh bangsa Israel. Selama itu pula sampai hari ini bangsa Israel itu menderita. Datang tahun 70, datang Raja Titus, ya Jenderal Titus dari kerajaan Romawi. Ya, itu Yerusalem mereka obrak-abrik, bait Allah dihancurkan, orang Israel terserak ke seluruh dunia. 70 Masehi. Sejak itu mereka terserak-serak, ada yang di Eropa, ada yang di Rusia, ada yang di Cina, ada di mana-mana tersiksa. Lalu dan mereka yang ada terserak di negara-negara Kristen juga menyiksa mereka sampai berklimaks pada penyiksaan Hitler. Holocaust, 6 juta orang Israel di Jerman saja itu dibunuh, disiksa. Rupanya ucapan itu berakibat panjang. Dan mereka yang tinggal di negara-negara Eropa lain juga tersiksa. Yang di Rusia tersiksa. Di mana-mana tersiksa. Tanah mereka direbut bangsa Arab, yang kemudian mereka bikin sendiri nama tanah kanan Palestina. Itu bukan tanah Palestina. Karena bangsa Israel sudah nggak ada di kampungnya, maka bangsa Arab datang ke sana. Lalu ketika bangsa Israel mengumumkan kemerdekaannya tahun 1948, keesokan harinya perang, Pak. Tahun 67 perang, tahun 73 perang. Sampai hari ini mereka sulit. Sampai hari ini orang-orang Israel itu senantiasa berjaga-jaga di negara manapun. Tapi sekarang keadaannya lumayan, di mana ada Amerika bela. Tapi itu untuk sementara. Memang untuk perang Gog dan Magog, Yeskel 3839, Gog Magog 1, mungkin Amerika masih bantu. Tapi ketika perang Harmagedon, di penghujung 7 tahun masa kesukaran, Great Tribulation, di situ bangsa-bangsa sudah hands up semua, termasuk Amerika tidak tolong lagi. Jadi sendirianlah bangsa Israel membela dirinya di perang Harmagedon. Kenapa? Karena ucapan nenek moyangnya. Mereka benar-benar diteror, disiksa, perempuan ditiduri di Yerusalem. Itu nanti akan terjadi di perang Harmagedon.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita jaga mulut. Jaga apa? Jaga apa? Jaga ucapan. Jaga apa? Jaga perkataan. Jaga apa? Jangan lagi sembrono berkata-kata walaupun gratis berbicara. Shalom. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati bicara. Jangan ada lagi di antara kita bicara sembrono, asal padok, marpuratak, tak apa-apa, sampah semua yang keluar, bicara sia-sia. Kata-kata kutuk terhadap anak juga, hati-hati. Kata-kata kutuk terhadap suami, terhadap istri, hati-hati. Terhadap orang tua, hati-hati. Pelajaran penting. Puji Tuhan, saya menemukan ini tadi pagi. Betapa akibat perkataan itu, akibat perkataan bangsa, mereka sampai sekarang susah. Jadi untuk sementara ini kelihatannya menang. Tentu berikutnya, khususnya perang Harmagedon, mereka nggak ada yang bela. Sampai kemudian Tuhan Yesus bersama dengan orang yang terangkat, bersama dengan malaikatnya, di penghujung 7 tahun masa kesukaran, turun ya dari surga. Ya, saya berdoa semua kita yang ada di sini masuk bilangan orang yang terangkat. Amin. Bilang amin aja berat. Kalau saudara nggak mau terangkat, nggak apa-apa juga sih. Mungkin senang nanti chatting-chattingan sama antikristus. Main adep dengan antikristus, disiksa, mengalami krisis pangan, mengalami padam listrik. Haleluya. Jadi saudara, tinggalkan iman main-main. Amin. Tinggalkan iman normal. Tinggalkan iman normal. Karena kita akan menghadapi masa tidak normal. Masa normal akan berakhir. Masuk kepada masa tidak normal, masuk KLB, keadaan luar biasa. Makanya jangan main-main juga dengan dosa. Kalau ada dosa, bereskan. Haleluya. Haleluya. Ini pikir kamu udah main-main masa kesukaran. Sekarang aja udah terasa. Haleluya. Saya berkatakan sekali lagi, saya berdoa setiap kita yang di sini ikut terangkat. Mado ampe arga. Militan dong. Amin. Jadi Kristen santai. Saya katakan sekali lagi, lupakan angan-anganmu, kau bisa membangun hidup nyaman-nyaman puluhan tahun ke depan. Forget it. Lupakan itu. Tiba waktunya uangmu pun gak laku. Kalau inflasi, uang 100.000 jadi harganya 1.000. Oleh sebab itu, bergantung kepada Yesus saja. Amin. Percaya firman-Nya sepenuhnya, lakukan firman-Nya sepenuhnya. Jadi iman orang Kristen yang dewasa. Haleluya. Serius, asetmu itu nggak laku lagi. Sorry ya, jangan tersinggung. Mobil yang biasa pakai bensin ini nggak laku. Kecuali saudara cepat beli mobil yang pakai tenaga surya. Sepeda motor biasa nggak laku. Bakal tiba waktunya bensin pun nggak bisa lagi ditemukan. Kita udah dekat kepada masa itu. Paling tidak 4 tahun, 5 tahun ke depan. Ini main-main tuh kamu. Nggak serius. Nggak cinta, nggak haus firman Tuhan.
Haleluya. Nggak waktunya lagi khotbah menina bobokkan. Nggak waktunya lagi khotbah manis-manis. Kalau manis terus diabetes rohani. Kalau lezat terus kolesterol rohani. Harus siap makan firman yang pahit. Pil pahit menyembuhkan. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, waktu itu pasti orang-orang yang mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, 5.000 orang makan dari 2 ikan, 5 roti, ya, dan kesembuhan mujizat-mujizat lainnya pasti ada di situ. Tetapi semua mereka berteriak, salibkan dia. Poinnya apa? Poinnya apa buat kita? Bapak Ibu Saudara, janganlah kita kiranya seperti orang itu. Amin. Dikala diberkati, oh Yesus baik, kata orang itu, weh, kemarin kami kelaparan 5.000 orang, Tuhan Yesus bikin 2 ikan 5 roti, kami makan berkelimpahan, sisa 12 bakul. Wah, hebat kali Tuhan Yesus. Yesus baik. Tapi giliran Yesus disalibkan, ditangkap, mereka berteriak, salibkan dia. Janganlah kita menjadi pengkhianat. Ada amin? Kasih tahu kiri kanan, jangan kita jadi pengkhianat Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, jangan jadi pengkhianat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tiba keadaan memaksa saudara dan saya sangkal Yesus. Berarti di sini atau senapang di sini, tiba waktunya akan ada waktu seperti itu. Saat seperti itu pertanyaannya, adakah engkau menyangkal Yesus atau mempertahankan imanmu? Nggak main-main kok. Akan tiba masa seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, jadi macam mana Pak Pendeta? Ingat kata Tuhan Yesus. Supaya jadi pengkhianat ya di masa sulit itu. Yesus berkata demikian. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, oh nggak mau mati, nggak mau aku. Orang-orang seperti ini akan kehilangan nyawanya untuk selamanya. Nggak mau aku. Itu mah aku menijalo tanda binatangi. Atau mah aku menisangkal Yesus pura-pura. Orang yang demikian kehilangan nyawanya untuk selamanya. Tetapi kalau saudara saya masuk bilangan orang yang berkata, mengingat perkataan Tuhan Yesus yang berkata demikian, barang siapa yang kehilangan nyawanya demi namaku akan memperolehnya kembali. Berarti kehilangannya cuma sementara doang. Lalu Yesus menguatkan kita hari ini, dikatakan, jangan takut terhadap mereka yang hanya sanggup membunuh tubuh, tetapi nggak sanggup membunuh jiwa dan roh. Itu yang mesti kita ingat. Haleluya. Ini harus disampaikan sekarang, supaya dari sekarang saudara itu mempersiapkan mental. Ya. Ini harus disampaikan, dan ini beban buat saya pribadi sebagai penginjil yang harus menyampaikan ke jemaat-jemaat Tuhan. Sebagian gembala udah menyampaikannya, sebagian segan. Nah, bagi yang segan-segan, ya kami yang akan menyampaikannya. Karena kalau ini nggak disampaikan, jemaat pikir keadaan ini masih baik-baik saja. Keadaan ini tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Itu sebabnya harus sampaikan apa adanya. Siapkan mentalmu. Kan Tuhan Yesus sudah bilang, kamu bisa lihat kalau panas sekali, siang-siang, sore nanti hujan. Kamu bisa baca tanda-tanda musim dan cuaca. Kamu harus bisa juga membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman itu ada pada peristiwa sehari-hari. Ada yang disaksikan mata kita, ada yang kita lihat di medsos. Ada yang kita ikuti perkembangan perpolitikan dan perkembangan perekonomian dunia. Ada yang kita ikuti melihat cuaca yang gak jelas, yang suka kali anomali. Itulah makna perkataan Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Ikuti saya, berjaga-jaga dan berdoa. 1, 2, 3. Berjaga-jaga dan berdoa. Jagalah dari sekarang hatimu, persiapkan mentalmu, tetap berdoa. Tetapi perhatikan segala sesuatu dan jaga mentalmu. Militan, miliki mental martir. Haleluya. Jangan seperti orang Israel itu. Berikutnya, mungkin ini yang terakhir karena waktu. Oke, yang terakhir, yaitu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai anak manusia, saudara-saudara, ya, ketika dia dipaku di Golgota, dia berkata, masih sanggup dia berkata, ya Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Jadi Yesus minta kepada Bapa supaya Anda dan saya diampuni. Amin. Termasuk orang yang menyalibkan dia waktu itu, diampuni sang Bapa. Yang memaku dia waktu itu, diampuni sang Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, jika ada orang yang menyakiti kita, lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Amin. Ada orang di sini? Udah nggak ada. Kemana semua? Masih adanya. Lepaskan pengampunan. Amin. Kalau enggak, kanker menunggu. 90% lebih penyakit kanker itu disebabkan karena tidak mengampuni, nyimpan kepahitan. Kanker hanya bisa membunuh tubuh, tetapi dosa tidak mengampuni bisa membunuh roh, masuk neraka. Pastikan ingat apa kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengampuni saudaranya, mengampuni kesalahan saudaranya, Bapakku juga mengampuni. Yesus yang sama berkata, tetapi barang siapa yang tidak mengampuni kesalahan saudara, Bapakku juga tidak mengampuni. Tidak ada perkataan Tuhan yang tidak serius. Itu bukan sekadar pengisi halaman Alkitab. Itu pasti terjadi. Seriuslah. Jangan main-main dengan sakit hati. Amin. Kalau ada sakit hati, mulai di dalam doamu, Tuhan aku mengampuni si A, si B. Tuhan aku mendoakan dia. Kalau dia ada sakit hati, dia ada emosi, dia ada masalah, balut hatinya Tuhan. Nah, Tuhan melihat hatimu yang tulus. Walaupun menunggu waktu kapan engkau salam-salaman dengan dia, kalau masih bisa jumpa. Kalau enggak pun, ketika engkau sudah tulus, bersih hatimu, melepaskan pengampunan kepada orang itu di hadapan Allah, maka dosamu pun diampuni. Engkau tidak terhalang masuk surga. Amin. Amin. Masuk surga aja pun. Gak ada yang antusias bilang amin.
Haleluya, diberkatilah Pak Pendeta Poltak Sibarani. Diberi kasih karunia menjadi gembala. Sabar melihat jemaat model ini. Saya penginjil memang bukan model gembala. Kalau penginjil sampaikan iya, tidak. Itu kalau penginjil. Jadi memang gembala itu punya kasih karunia tersendiri. Ya, diberkatilah Bapak ya. Kita doakan jemaat ini supaya antusias. Ini pikir hal-hal itu memang nama gitu Tuhan ini. Haleluya. Seriuslah baca Alkitabmu, seriuslah penyembahan di rumahmu. Haleluya. Serius penyembahan. Jangan hanya minta-minta doa. Doa jangan hanya doa minta-minta. Tapi doa penyembahan di rumah. Baca firman Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Dengan demikian, oke, terakhir. Bapak Ibu Saudara, saya sudah sampaikan beberapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, untuk saudara bisa terlindung dari kejaran antikristus, tidak ada cara lain yaitu masuk dalam hadirat Tuhan. Milikilah gaya hidup penyembahan. Haleluya. Mazmur 27, dalami itu. Ada yang kurang jelas, japri saya. Milikilah gaya hidup penyembahan, sebab hanya dalam hadirat Tuhanlah saudara tidak bisa disentuh oleh musuh, baik roh jahat ataupun manusia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Ini jangan sekedar lips. Ya. Jangan sekedar nyanyi, betul-betul nyanyi. Bayangkan Tuhan Yesus duduk di tahtanya di hadapanmu. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sudah berbicara kepada kita siang hari ini. Ya, saya ulangi, karena Tuhan Yesus sudah berbicara kita siang hari ini lewat firman-Nya memakai mulut hamba-Nya, maka mulai hari ini berubahlah kita. Kita tinggalkan gaya kekristenan yang model lama itu, santai, tidak serius. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan sikap hatimu yang lama, cara bicaramu yang lama. Oh, yeah. Ini letakkan pada mezbahnya, jadi persembahan yang berkenan. Yang Kau ingin sekali lagi. Haleluya.
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa, hamba berdoa buat jemaatmu di tempat ini. Curahkanlah roh-Mu, roh yang memberi kekuatan, roh yang memberi keberanian, roh yang memberi militansi. Jika ada di antara jemaatmu yang masih lemah, bahkan merasa terteror dengan firman kebenaran, ulurkan tanganmu, curahkan roh-Mu kepada anakmu ini Tuhan, sehingga dia kuat dan memilih bersukacita ketika umatmu di tempat ini memilih tidak takut. Maka roh tidak takutmu akan bekerja dalam hidup setiap kami. Satu hal yang pasti, bahwa setiap orang yang bertekun baca firman dan bertekun menantikan kedatanganmu akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti melakukannya. Itulah jaminan bagi kami. Kami tidak ditentukan untuk binasa. Kami tidak ditentukan untuk mengalami siksaan berat. Tetapi kami harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh taat, sungguh setia, tidak ada kompromi. Maka kami masuk bilangan yang diproteksi oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kesukaran akhir zaman ini. Firman-Mu dan janji-Mu, ya dan amin. Itulah pegangan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya.